Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wasallam. Qala al-muallif. Subhanaka la ilma lana illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qila man arada ayyurghima an fa'aduwihi falyukarrir hadza syi'ra. Wa unsitu idza syi'ta antalqa aduwaka raghiman wa taqtulahu ghamman wa tuhriqahu hamman farum lil ula wasdad minal ilmi annahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamman. Idza syi'ta an talqa aduwika raghima wa taqtulahu ghamman wa tuhriqahu hamma. Itu ikut atafnya ke antalqa semua itu. Farum lil ula wazdad minal ilmi annahu man izdada ilman zada hasiduhu ghamma. Zada hasiduhu, tapi belakangnya ghamma ya. Oh, berarti ghamma itu bunyi akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Man adapun barang siapa aroda yang atau ialah menghendaki, barang siapa menghendaki, menginginkan, roghom ini menundukkan atau mempermalukan. Ayyurghima an fa'aduwihi, untuk menundukkan atau mempermalukan musuhnya. Hanfun jangan dimaknai hidung ya. Ya sama dengan bahasa Indonesia, sudah lama dia tidak menampakkan batang hidungnya. Masa hidungnya tok, itu kan enggak orangnya maknanya. Jadi ya, ini ungkapan sehari-hari lah ya. Dan di Quran ada hal-hal seperti ini. Sanasimuhu 'alal khurtum, akan kami kasih tanda belalainya atau hidungnya. Ternyata hidung yang dimaksud adalah hidungnya Abu Jahal atau Abu Lahab yang terpotong di perang Badar ya. Itu ayat itu turun jauh sebelum perang Badar. Sanasimuhu 'alal khurtum. Tapi di itqan yang kalian ngaji ya, al-ibrah bi umumil lafdzi la bi khususis sabab, bukan karena sebab itu. Jadi ayat tetap relevan ya, dipakai kapanpun dan dimanapun. Barang siapa hendak menjatuhkan, menundukkan, mempermalukan musuhnya, falyukarrir hadza syi'ra, maka ulang-ulanglah puisi ini. Unsitu dan dibacakan sebuah syair kepadaku atau disenandungkan sebuah syair kepadaku. Nasyid ya, dari kata nasyid juga sama kan teman-teman, saya kira pernah mendengar kata nasyid ya. Idza syi'ta antalqa aduwika raghima, idza syi'ta apabila menginginkan kamu antalqa untuk mendatangi aduwaka pada musuhmu, raghiman. Nah, raghiman sebagai orang yang mengalahkan atau menundukkan. Terjemah bebasnya, kalau kau ingin mengalahkan musuhmu, lantas wataqtulahu dan membunuhnya, membunuh adu tadi, musuh tadi, ya ghamman karena satu dendam, satu rasa sakit hati, wa tuhriqa dan membakarhu kepadanya, kepada adu, pada musuh, hamman dengan karena satu keinginan. Ya kalau kau ingin membunuh, membakar musuhnya. Ya intinya kalau kamu punya dendam kesumat, punya musuh, punya pembenci, farum lil ula, maka bergegaslah lil ula, bagi keluhuran budi, bagi sesuatu yang lebih tinggi, bagi pencapaian yang lebih hebat, wasdad minal ilmi, dan bukalah cakrawala berpikir dan perkayalah wawasan atau pengetahuan. Annahu bahasanya man izdada ilman, barang siapa izdada yang semakin luas cakrawala berpikirnya, semakin luas pandangan jagatnya, waltan syaungnya, semakin luas horizon atau cakrawala berpikirnya, maka zada hasiduhu, ya bertambah pula para pendengkinya, ghamman dan orang yang bersedih atas itu. Ya maknanya para pendengkinya akan bertambah. Artinya apa? Kalau kita memiliki musuh, memiliki pembenci, kita dilecehkan, diremehkan, walah mau kemana kamu lu anaknya siapa, ngaji mondok segala, belajar filsafat ngapain, nah begitu kan, maka semakin giatlah belajar. Nah itu dia.
Sebenarnya kerapian, kebersihan, resolusi ya, untuk tahun baru resolusi namanya halal baru itu tidak butuh modal. Jadi misalnya begini, saya mau mendekorasi rumah ini atau musola ini yang berukuran agak besar ini. Dan modal saya cuma Rp10.000. Apa yang saya lakukan? Beli sapu saja, sapu hijau itu selesai. Dengan bersih ruangan ini sudah nampak didekorasi ulang. Nah, demikian pula untuk memperbarui niat ya. Mungkin sesekali tempat tidur Anda butuh dibersihkan, dijemur dan lain-lain. Tujuannya semata-mata untuk menemukan hal-hal baru. Nah, kalau kita memiliki musuh, balasan terbaik ada. Jadi terjemah bebasnya begini. Balasan terbaik untuk musuh atau para pembenci kita adalah dengan kita berprestasi. Nah, itu dia. Itu saja tadi ya. Balasan terbaik untuk musuh kita adalah dengan kita berprestasi. Bukan dengan membunuh, membakar apa. Tidak. Baik, alaika an tashtagila bi masalihi nafsika. Seharusnya alaika ini, alaika maka lakukanlah. Terus seharusnya yang kau lakukan adalah an tashtagila, menyibukkan diri bi masalihi nafsika, dengan kesalehan-kesalehan personalmu. La biqahri aduwika, bukan malah destruktif, bukan justru sebaliknya dengan bertindak gegabah atau bertindak sewenang-wenang, qahr, bertindak sewenang-wenang ke musuhmu. Faiza aqamta, kenapa ini faiza ini berarti alasannya ini ya, rasionalisasinya ini. Faiza aqamta masaliha nafsika, apabila atau manakala aqamta engkau telah menegakkan, menunaikan, menjalankan dengan sempurna, dengan penuh tanggung jawab dan kredibilitas masaliha nafsika, pada kesalehan-kesalehan personalmu tadi, tadammana zalika. Jamin, bahasa Indonesia jamin dari kata domin ya, domina. Kalau ngaji fikih ya nggak usah jauh-jauh lah, di takrib sudah ada itu, di Fathul Qorib sudah ada faslun fid domani ya kan. Itu bacaan saya lama sebenarnya, saya sudah lama nggak ngajar itu, sudah mungkin 15 tahun ada ya, tapi beberapa saya masih hafal itu. Faslun fid doman, apa bahasa Jawanya doman ini? Ini ada masih ingat? Fasal fid doman, ngejoki rego. Nah itu dia. Baik, bagaimana contohnya doman itu? Jadi begini, pesantren ini misalnya mau membeli gigi sintetik misalnya, ya kan? Diperuntukkan bagi orang di Tegalsari misalnya, atau di Kecamatan Kepanjen ditemukan orang yang tidak bisa mengunyah dengan baik, entah karena faktor usia, sudah tua, atau karena faktor lain ya, 1000 orang. Maka membeli mulut atau mulut palsu ya, mulut sintetis tahu ya, rumput sintetis tahu, rumput plastik. Him, Rohim mana? Him, rumput sintetis tahu. Rebes dari palastek, nah itu ya. Rumput sintetis nggak tahu Him. Rumput yang kayak karpet itu loh Him, itu sintetis namanya. Nah di Kepanjen, ini faslun fid doman sedikit. Di Kepanjen ini ada 1000 orang tidak bisa mengunyah. Mungkin giginya keropos, sudah ompong, faktor tua, sakit gigi macam-macam, atau karena wabah atau apa, 1000 orang tadi tidak bisa mengunyah. Maka pesen gigi palsu dari Jepang, 1000. Ya bisa buka ini macam mainan anak saya buaya itu loh, yang kalau pencet lalu mengatup itu kan. Nah begitu. Tujuannya apa? Supaya mbah-mbah ini mereka ingin merasakan nikmatnya makan kacang, terus popcorn ya Him, popcorn apa bahasa Maduranya Him? Yang sampean bawa dari AS dulu kemarin. Jagung apa itu? Oh, itu kan enggak semuanya. Apa popcorn? Nik, bahasa Jawanya apa Nik? Ya? Yes, jagung lah pokoknya ya. Jagung beledos dewek lah pokoknya itu ya. Nah itu kan jadi ada mulut palsu seperti itu, tujuannya untuk mengunyah jagung. Beli ke Jepang atau beli ke Korea, ya kan? Maka Anda harus memberi jaminan. Ada bank yang menjamin di Indonesia.
Itu namanya bank garansi. Bahasa Arabnya di takrib, doman. Nah itu dia. Kenapa orang ngaji takrib tidak pinter-pinter? Contohnya kampungan. Betul Farid ya? Coba contohnya macam tadi kan. Oh doman ini guaranteed bank, bank yang memberi garansi. Jadi membayar ke BI, nanti BI yang membayar ke Jepang atau ke Korea. Itu contohnya. Oh sekarang mau membeli misalnya untuk, ya itu contoh sepele loh ya. Jadi misalnya ada perusahaan tambang, saya mau membeli OHT, overhead truck, truk yang besar, yang tinggi-tinggi untuk ngangkut batu bara sehari 100 ton itu loh, 100 truk. Belinya di mana? Di Korea, Hyundai misalnya. Caranya seperti tadi itu, ngajinya tetap Fathul Qorib, tetap takrib. Tapi contohnya yang kontekstual, yang muqtadhayatul hal gitu. Paham ya? Baru pinter, baru baca takrib tapi Anda punya wawasan dunia. Anda punya pandangan jagat. Nah begitu maksudnya. Kitabnya nggak usah diganti, Fathul Qorib saja. Makanya kita bisa bicara Pak, saya ke Amerika ngobrol-ngobrol itu aja ya, takrib ya. Tapi disampaikan dalam bahasa yang keren ya Nur. Lalu orang menganggap kita pinter, betul Nur? Memang, kalau bodoh siapa ngundang ngaji ke sana? Dah iya, ya kan? Nah, jadi ngajinya sudah taklim saja, takrib tipis-tipis. Tapi contohnya kontekstual supaya kitab-kitab ini, hazanah-hazanah pesantren ini mampu menjawab tantangan zaman. Saya tidak menganggap pesantren kita ini salah satu pesantren terbaik, tapi Anda ngaji dimanapun belum tentu punya wawasan seperti kita. Ya silakan Anda yang punya pengalaman mondok. Farid kan makan garam pondok di mana-mana kan itu kan. Nah, kenapa saya tahu itu? Karena guru saya para ilmuwan, para profesor ya. Jadi, oh ini yang dimaksud takrib ini kayaknya ini. Nah itu dia. Faslun fil musyarakati. Pasal ini menjelaskan tentang profit sharing. Jangan terjemahkan bagi hasil kampungan. Mudorobah, musyarakah, maka profit sharing. Jadi bahasa ini atau terjemahan kita ini kontekstual menjawab tantangan zaman. Iya ya, zaman ini butuh ini. Berarti ini ulama sudah lama. Faslun fil hiwalati, ya apa terjemahnya? Yang ngaji, yang sok santri ini, ya apa terjemahnya? Bahasa Jawa saya ngaji ligeran. Nah ligeran itu apa sih ya? Tahu ligeran itu ya? Tahu? Nah contohnya begini. Jadi misalnya Indonesia mau mencetak uang. Misalnya 1 triliun rupiah. Untuk menghindari inflasi, nah ini wacana ekonomi ya. Untuk menghindari inflasi di keuangan kita, maka kita harus punya simpanan di Bank Dunia, di World Bank. Simpanan itu bernama, ada yang tahu? Ada yang pernah belajar? Nanti ditanya ya di yang ngajar di filsafat ekonomi ya. Apa simpanan ini namanya apa? Ini saya pernah sampaikan, nanti cari ya di video Kabbala atau Freemasonry, ya kan? Tentang saya pernah sampaikan dengan di atas itu tentang Freemasonry, tentang Kabbala ya. Masih ingat? Jadi kalau kita mau mencetak uang 1 triliun, untuk menghindari inflasi kita harus punya simpanan emas di Bank Dunia. Kalau tidak ada simpanan itu diganti dolar, itu keputusan Britain tahun 60-an itu. Dan itu cara mereka menjajah ya kan? Masih ingat itu apa namanya itu? Ada? Ada yang masih ingat? Nah, nanti diputar video itu ya. Nanti bisa dicari linknya. Tarekat Kabbala, kapalistik. Jadi Nabi Musa punya santri, namanya Dita Samiri, Aufa Samiri, Yusron Samiri, Maman Samiri ya kan? Saya mau pergi sebulan, saya mau dapat wahyu. Terus ternyata ditambah Wasdat Asro ditambah 10, kata Quran kan begitu, ditambah 10. Musa ini nggak pulang ini, udah sesat ini kita dibiarin tersesat ini. Kata Maman Samiri tadi, kata Bahri Samiri, Dayat Samiri, Jayadi Samiri, cocok nama Samiri untuk kalian itu. Lalu nyembah sapi habis itu. Nanti begitu Samiri mati, sudah kan dihukum mati oleh Nabi Musa. Ayo tobat semua. Ada 12.000 orang tidak tobat dan dieksekusi mati oleh Nabi Musa itu. Waktu itu hukuman bagi orang syirik langsung hukum mati. Itu ketetapan dalam Torah ya, dalam Taurat. Oke. Setelah itu sudah dihukum mati, selesai ajaran itu. Tidak, masih ada penerusnya. Namanya tarekat
kapalistik. Karena huruf Arab tidak punya P diganti ba, kabala, ya kan? Siapa orangnya namanya? Siapa orangnya namanya? Nanti cari ya. Cari nonton video itu lengkap, nanti semua ada, saya cerita bang tadi itu. Nah, apa namanya Malkisedek, Maliki Sodik ya dalam bahasa Arab, Malkisedek dalam itu. Nanti pecah menjadi Freemasonry, nanti diputar lagi itu ya. Nah, sudah ngajinya tetap gini-gini saja, kitab ini saja, tapi menjawab tantangan. Supaya kita punya kebanggaan pada tradisi pesantren. Nah, itu salah satunya, itu kenapa alasan Anda datang ke kelas para ilmuwan ini. Apa enggak bisa saya ngaji cara kuno? Bisa, itu kerjaan saya kok. Nah, itu kerjaan saya, ngaji cara kuno itu. Tapi kita sudah hidup di zaman yang berbeda, ilmu harus disampaikan dengan cara baru. Menghadapi hal-hal baru, masalah-masalah baru dengan cara baru. Jangan pakai cara lama. Nah, itu salah satunya kenapa kita ngaji ini ya. Baik, itu dia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mari kita teruskan sedikit. Tadammana zalika. Itu sudah cukup menggaransi ya, sudah cukup itu. Fa idza aqamta masalihah nafsika, kalau engkau bertungkus lumus, bergiat, lebih sibuk atau menunaikan kesalehan-kesalehan personal, sudah kamu fokus saja ke dirimu sendiri, kamu yang penting jadi orang baik dulu. Tadammana zalika, itu sudah cukup daripada sibuk untuk mengalahkan musuh apa dan lain-lain. Karena kemarin apa? Babnya dalam belajar kemarin itu ya hindarilah perdebatan, debat gusir yang tidak perlu dan seterusnya ya. Nah, ini dipertegas ini. Tadammana dzalik, hal itu masolih nafsika tadi cukup qahra aduwika, daripada mengalahkan musuh-musuhmu, bertindak sewenang-wenang kepada para pembencimu. Wa iyyaka wal muadati, ya hindarilah, jauhilah muadah. Ya jauhilah permusuhan, sudah berhenti, jangan bermusuhan. Fa innaha tufdihuka wa tudayyi'u awqatika, karena permusuhan itu apa? Justru akan merendahkanmu. Apa tufdih ini membuatmu terpinggirkan, akan menyudutkanmu. Permusuhan ini akan membuatmu tenggelam atau menyudutkan saja, memojokkan. Ngerti ya bahasa itu kan ya? Bahasa Indonesia itu. Wa tudayyi'u awqatika, dan menyia-nyiakan waktumu. Watahammal li rasail ayyuha syaukul jazil. Kemudian wa alaika bitahammul. Bisa diartikan bersabar ya. Tuhan, kalau aku punya dosa antara aku dan engkau atau antara aku dan hambamu, maka fatuhammilli. Maka engkaulah yang menanggung semuanya. Jadi fatuhammil apa tadi? Wa alaika bitahammuli la siyama minas sufaha. Bersabarlah atau tahan dirilah. Kuasai dirimu, boleh. Kuasai dirimu. La siyama minas sufaha, lebih-lebih ke orang bodoh, orang dungu ya. Qala Isa ibnu Maryam. Berkata Nabiullah Isa alaihissalam, ibnu Maryam alaihissalam, yahtamilu minas safihi wahidatan kaitar bahu ashron. Tarbah ini beruntung. Bersabarlah atau berusahalah menahan diri kepada safih, kepada orang dungu, wahidatan sekali, kaitar bahu, agar kau beruntung. Sama rabihat tijaradhum rabhan li anfusihim. Rabah ini maknanya adalah untung. Supaya kalian beruntung asron 10 kali. Yes, percaya yes. Menahan diri, tidak gegabah kepada orang bodoh sekali, nanti kau untung 10 kali. Percaya kalimat itu? Hah? Kenapa yes? Mari kita buktikan 10 itu. Kira-kira bisa enggak sebutkan 2 saja?
Reza yang pura-pura mikir ini ya. Menahan diri terhadap perilaku, perkataan, intimidasi, perundungan. Perundungan tahu ya? Perundungan tahu. Dia sedang dirundung duka cita. Perundungan enggak tahu. Bully tahu. Bully itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya perundungan. Nah, bertahanlah, bersikaplah sabar, menahan diri kepada bullying ya, kepada perundungan, intimidasi, persekusi, terserah bahasanya apa saja yang dilakukan oleh orang-orang dungu. Maka engkau akan beruntung 10 kali. Coba kita nalar ini ya. Sedikit ini karena keren ini ya. Yahtamilu minas safihi wahidatan kemudian kay tarbahu asyran. Nah ini dia. Bagaimana ya membuktikan ini? Baik. Kita tidak melayani, tidak menang. Misalnya begini, ada orang ya memberi Maman unde-unde sekeranjang misalnya ya. Tapi Maman tidak mau. Maka unde-unde itu menjadi milik siapa, Nur? Jai. Menjadi milik siapa? Apa? Menjadi milik si pemberi. Ada orang mencaci maki kita, kita diam saja tidak menanggapi. Maka cacian hinaan itu menjadi milik si pemberi. 1. Kita buktikan 10. Tidak 1 ya. Jadi kalau ada orang mencaci maki, menghina dan kita tidak membalasnya, maka hinaan cacian menjadi tumpah atau kembali ke dirinya sendiri. Itu namanya law of feedback. Hukum timbal balik. Berarti fungsi pertama. Law of feedback. Coba datang ke goa, ya kan? Ini kata Sokrates, kata Allah yarham ya. Kata Maha Filsuf, Nabiullah Sokrates yang alaihissalam, jalan naik dan jalan turun adalah jalan yang sama. Itu kata Sokrates. Diingat-ingat ya, jalan naik dan jalan turun kata Sokrates adalah jalan yang sama. Bagaimana nalarnya? Anda naik pohon kelapa, Din. Itu ambil saja nanti, Din, kelapa mudanya Din ya. Anda naik pohon kelapa, turunnya lewat mana, Din? Apa berenang? Pasti turun di kelapa yang sama, betul enggak, Man? Kok enggak semangat, teman-teman? Semangat, ya. Cocok untuk kesombongan ini, Man, nanti, Man. Oke. Coba masuk ke dalam goa, ini goanya Sokrates. Hei, kan terdengar suara gaung dan gema. Hei, ya kan? Bodoh. Tolol, kan pantulannya kan begitu. Misalnya Anda berteriak, tua, 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 akan terdengar pantulan bangka, 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 ya kan? Terdengar enggak, Farid? Wih, namanya sudah Farid sekarang ya. Padahal saya nyebut Farid, Dita yang mengangguk. Jadi ini satu jiwa dalam dua tubuh. Nah, ya kan, aku padamu katanya. Apa katanya? Ya segitulah itu ya. Itu dia. Saya partner maksiatnya ini. Kalau begitu kita tebar kebaikan akan kembali ke kita. Begitu kita menebar keburukan akan kembali ke kita. Ujar-ujar lama mengatakan bahwa mayazra sud. Gimana ya? Banter salah ya kan. Mayazra yahsod. Ya sudah, tapi kan usaha, kita hargai usaha ya sudah. Untung nggak kedengeran kan di streaming itu. Barang siapa menanam akan apa? Bahasa yang lain, masa panen supaya kaya bahasa kita. Menuai itu lebih kaya ya. Barang siapa menanam menuai. Oke. Jadi kalau orang mencaci maki, kita tidak menanggapinya, maka cacian, hinaan menjadi milik dia. Ini kan kita untung 10 kali. Sebenarnya ini nomor 3 ya. Oke, ini anggap saja nomor 3. Nomor 2 adalah berarti kita mengikuti sunnahnya Nabi Isa. Berarti kita taat ke Nabi ya. Kita mengikuti sunnah Nabi Isa alaihissalam. Otomatis yang ketiga kita juga taat kepada Allah ya kan. Nah ini dia. Langsung keempat sekarang. Kalau taat ke Nabi kan taat ke Allah berarti. Oke. Yang keempat begini. Misalnya
Kalau kita menghina, membalas hinaan, cacian, makian, ujaran kebencian, hate speech, bisa nulis hate speech? Bisa ya? Memang kasihan orang-orang bodoh itu ya. Tapi gimana lagi, memang kata siapa? Kata Abdurrahman Ibn Khaldun, al-insan jahilun bizatihi alimun bikasabihi. Beliau wafat 808. Kapan-kapan nanti kita bikin video ya di media ya tentang Ibn Khaldun. Itu keren sekali. Saya ngaji itu di UB itu. Yang ikut profesor man. Bukan bucin-bucin, bocil-bocil, bukan. Itu profesor memang yang ikut. Mereka terperangah ya. Oh, keren begini katanya. Ibnu Khaldun yang keren man. Saya sudah lewat man fase tepuk tangan. Enggak penting, yang penting amplopnya nanti. Ya Nur. Kalau dapat amplop, saya pastikan saya buang. Apanya Nur? Oh, pinter. Isinya langsung saya berikan yatim piatu. Ke siapa Farid? Apa loh? Istri itu bisik-bisik ke Dita ya. Istri. Romantis toh ya. Ngerti enggak jadi sampean Farid ngomong enggak ngerti kan Dita? Itu Farid ngerti. Itu apa artinya Him? Nanti malam siap-siap ya katanya. Nanti malam siap-siap apa? Him. Diskusi ya. Maksiat tok pikirannya itu. Oke, jadi yang keempat adalah kalau cacian, makian ini tidak kita balas, misalnya ada caci maki kita balas ya. Maka dengan mencaci maki itu, dengan membalas caci maki itu, kita sudah merendahkan harkat martabat kita sendiri. Kalau tidak membalas, berarti memuliakan diri sendiri. Itu dia. Memuliakan diri sendiri. Yang keempat itu berarti itu. Ya kita nggak tahu, nggak ada penjelasannya kan. Ngarang-ngarang saja, siapa tahu betul. Betul nggak? Kalau Yusron punya tawaran lebih baik silahkan, ya kan? Nah, Pak, menurut saya nggak begitu, Pak. Menurut saya adalah dengan menghindari itu, Pak, kita bisa lewat kuburan. Bagus, itu nggak apa-apa misalnya. Kita tidak merendahkan diri kita. Kita kan mulia kita nih. Karomna walakot karomna bani Adam ya kan? Ini ilmuwan nggak asal ngarang Nur ya. Ada kalau cari-cari. Wahmalam fil barri wal bahri razaqna minat thayyibat. Nah, kita ini dimuliakan, rezeki kita baik-baik, minat thayyibat ya. Dimudahkan transportasi kita darat laut. Seandainya ya tahu rusa kalian. Rusa tahu? Rusa enggak tahu. Macam apa Bahri? Macam mana rusa itu Bahri? Sapi ya. Tapi ada rusa itu yang tanduknya bercabang 20 atau 22. Bercabang. Tahu cabang Him? Aranca ya. Banyak itu kan. Coba bayangkan kopiah hitamnya gimana itu? Gimana pakai kopiahnya kan kalau Anda bercabang-cabang kepalamu itu? Pakai sorbannya gimana? Apa enggak sebesar parabola nanti kan? Nah, dan angel tidurnya sulit kan? Gimana tidurnya itu kan? Him, tahu rusa Him ya? Tadi katanya nggak tahu. Ya sudah Him. Rakorah ngerti Him, rakorah Him. Kura-kura. Jadi saya dulu banyak bertanya binatang ketika saya tugas ngajar di Madura itu saya. Karena bukan bahasa saya ya saya bertanya ini binatang apa, ini apa, benda-benda itulah ya. Baik. Ya beberapa saya banyak belum tahu. Tapi sudah lumayan lah. Jadi kalau kita membalas, kita merendahkan harkat martabat kita. Kita ini orang mulia, ngapain? Menjadi hina juga gara-gara mereka. Yang kelima. Dengan tidak membalas, dengan tidak bersikap sewenang-wenang, kita sudah memberikan zuhron. Ya, kita sudah memberikan zuhron. Apa zuhron ini? Kita sudah memberikan warisan. Kita sudah memberikan perbendaharaan. Kita sudah menjadi kudwah. Boleh pakai bahasa Arab kudwah. Kita menjadi teladan. Nanti ditiru oleh anak-anak kita, ya kan? Oh iya ya, bapak saya dihina orang, dicaci maki, tidak membalas. Betul benar ya? Tidak hanya untuk kita, bahkan untuk keponakan, tetangga, orang-orang di bawah kita, sekeliling kita. Bahkan dengan kemuliaan, kebaikan seperti itu, kemarin kan ihsan itu loh. Muhsin itu apa sih? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik, itu muhsin level cetek ya, masih dangkal. Itu level terakhir lah, buntut itu. Masih sangat dangkal atau banal. Kalau mau berbuat buruk kepada yang baik, berbuat baik kepada orang yang jahat, menolong kepada orang yang sudah menyakiti kita, itu muhsin berarti itu.
Kalau bisa itu muhsin itu. Ya seperti Nabi lah itu ya, dicaci maki apa kan. Di mana di Barzanji itu kan, dilempari batu, kotoran, tidak membalas. Sampai malaikat tidak terima ya. Ini kan cerita populer itu kan. Wa ma ta'ifa la yazun saqifan falam yahsun bil ijabati khira. Tidak merespon dengan baik. Wa urabi sufaha, mereka menuduh Nabi dan para pengikut sufaha. Wal bi alsinatim wa fasabbuhu, mereka menghinahu pada Kanjeng Nabi bi alsinatim badhiyah, dengan caci maki atau ucapan-ucapan kotor ya. Lantas tak cukup itu, wa ramahu bil hijarati hatta khudibat bidima'in Allah. Dilempari batu sampai sandalnya Nabi berlumuran darah. Tapi Nabi tidak membalas. Dia pulang saja. Ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tahzinan. Ya, beliau pulang sedih kok. Nah, ini ya di Taif ya. Padahal Taif ini Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini orang yang konflik berseberangan dengan Quraisy di Mekah. Seharusnya kan mereka tidak menolak begitu. Nabi sedih karena bukan karena disakiti, bukan karena menolak ajakannya tadi itu, dakwahnya tadi itu ya. Lantas fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hazabil asabiyah. Nabi, saya hancurkan saja mereka. Nabi menjawab, jangan. Faqala, beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, jangan. Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayatawallah. Siapa tahu dari sulbi mereka nanti, dari tulang belakang mereka, maknanya keturunan mereka, ada orang yang mengikuti saya. Nah itu dia. Jadi ini kita menjadi teladan, qudwah. Baik, yang ini fakultasnya Maman sekarang keren man. Yang keenam adalah ini ada nuansa tarbiyah. Kita memberi pendidikan kepada dia yang bersangkutan. Iya ya, kok dia tidak membalas ya? Nah itu dia. Atau ke orang-orang setelah kita, atau orang-orang yang hidup sezaman dengan kita. Iya ya, di samping ada keteladanan, ada pendidikan di situ. Ini kan menjadi zukhron, simpanan. Atau kalau memakai bahasa Quran, lisan sidqin, menjadi buah tutur yang baik. Iya ya, bapak saya dulu begini. Ah itu buah tutur yang baik. Nah, atau jadi sebaliknya ya kan. Yang paling cocok contohnya mama yang paling cocok ini ya. Waduh nek emakku seraono san desa sing ora dicelatu ya kan begitu. Ini orang sekampung pernah dimarahi semua oleh emak saya katanya. Nah, ternyata emak siapa? Emak siapa namanya? Mak lampir ya kan. Makanya dicaci maki semua itu. Yang kemarin dikejar-kejar dikira apa itu loh ya. Ternyata musang ya. Itu musang sedang kawin, 2 musangnya ya. Itu musang sedang birahi diganggu sama kalian itu. Baik, yang ke-7, 8, 9, 10 ya, nanti kita pikirkan ya. Ada 4 lagi ya. 7, 8, 9, 10. Nanti kita pikirkan. Nah, ini beberapa cara untuk membuktikan apa benar ucapan Nabi. Nanti silahkan dibuktikan ya. Pak, menurut saya bisa dijadikan skripsi kata Niku. Bagus, berarti manfaat yang ke-7. Saya sudah cari 10 itu, nah nanti kita buktikan ya, kita cari karena syarah ini kan tengahnya kan syarah, ini matan, ini syarah. Setelah syarah apa namanya Nur? Hasyiah, nah itu dia. Jadi matan ini redaksi utamanya, syarah itu anotasinya. Nah anotasi terhadap anotasi itu disebut hasyiah itu. Ini salah satu kritik dari banyak kalangan mengapa ilmu di Islam ini kurang berkembang. Di pesantren, kenapa? Karena kitabnya itu toh. Sudah nanti ditambah hasyiah, dari syarah ya, dari matan ke syarah ke hasyiah. Belajar nahwu ini 10 tahun sampai ke alfiyah, ya kan? Ngapain? Setahun saja, jangan lama-lama ya. Setengah tahun langsung baca kitabnya. Nah itu dia. Beli arit, lalu arit segini, lalu arit panjang, lalu baja. Ini alat pertanian semua, ini cangkul, lalu cangkul bermata 2 ya kan. Kemudian lalu dinyanyikan oleh bocah-bocah TK, angka 7 cangkul Pak Tani kata. Nah macam-macam itu. Sudah arit kecil saja, orang tidak akan tanya aritmu atau cangkulmu. Tapi yang dilihat hasil pertaniannya, betul ya? Tidak usah pinter-pinter nahwu itu. Di pesantren kita ini. Umur kalian kan sudah tua. Kita cukup jurmiyah saja. Jurmiyah ini sudah mengantarkan jutaan manusia atau santri menjadi ulama, betul ya? Kalau alfiyah tidak. Itu barokahnya jurmiyah itu. Barokahnya karangannya Imam As-Sonhaji, orang Maghrib, orang Maroko. Kalau saya tidak membeda-bedakan ya, alfiyah itu hebat itu. Tapi saya berbicara sebagai ilmuwan ini man. Saya sudah uji itu. Bukan saya tidak hafal itu, saya hafal itu man. Tapi jurmiyah sudah mengantarkan jutaan santri menjadi ulama. Jutaan santri bisa baca kitab. 6 juta santri tiap tahun mondok itu. Kan banyak itu kan. Pasti belajar jurmiyah. Mungkin di antara mereka 10% saja belajar alfiyah itu.
Jadi sudah jurmiyah saja, lalu baca kitab tafsir yang hebat-hebat, baca teks-teks filsafat, itu baru keren itu. Orang tidak lihat, kamu apa kitabmu? Jadi lihat, bisa enggak itu? Bisa. Nah, makanya di sini ada. Nanti yang belum bisa baca kitab ada karantina ya. Ya Ustadz Falahuddin sebagai koordinator kurikulum ya. Nah, jangan lupa pakai kato. Oke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita teruskan sedikit. Loh, sudah habis ini. Masa enggak pakai kato, Nur? Nah. Tapi jangan macam katoknya Spiderman ya, katoknya di luar itu. Jadi katok ini melindungi atau apa? Tapi itu dianggap pahlawan super. Jadi ciri-ciri pahlawan super di Amerika itu adalah sempaknya di luar. Nah, betul Him ya. Nah, kemarin waktu pembangunan pesantren ini ada juga yang pakai sarung ya, lalu yang benerin apa di atas itu ya. Apa masang-masang caga tiang ya kan apa. Saya kira turunnya mau gini tuh ya. Div. Ternyata turunnya nggak gini kan ya. Nah. Itu bedanya Superman dengan apa? Tukang cukur ya. Nah, itu dia. Kalau tukang cukur sarungnya di depan ya kan buat nutupi. Kalau Superman sarungnya belakang. Perbedaan kedua, sempaknya di luar. Nah. Tapi sempak ini ada di ini juga loh ya. Sempak ini ada di taklim. Percaya enggak, Nur? Ada. Sempak itu ada di taklim. Sampean saja yang belum tahu. Makanya ngaji nanti cari ya. Ada sempak di taklim ini. Tahu Din ya? Ada sempak di taklim ini. Serius, ini saya tidak bohong ini. Saya di ilmu tidak pernah bohong. Farid, hanya Dita yang ragu saya, Farid. Yang lain tidak ada yang ragu di sini. Oke, kita teruskan sedikit. Nah, dengan mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, ini pesannya ada 10 tadi ya. Yang keempat itu PR nanti kalian cari ya. Apa ya yang ke-10 ini ya? Ya, dari 6, dari 7 sampai 10, maka kita akan untung 10 kali. Apakah ini keuntungan personal di dunia dan lebih-lebih di akhirat ya? Yang jelas ada law of feedback, ada hukum timbal balik yang menanam bagaimana supaya kita mendapatkan padi. Ya kita beri, kalau mau terima berikan. Kalau mau terima berikan. Petani menaburkan sedikit benih ke tanah untuk dia mendapatkan padi nanti. Nah ini juga tidak hanya law of feedback ya, ada nanti teori genealogi. Ada teori gen ya, genealogi. Kalau kita tanam padi ya tumbuh padi, nanti panen padi. Kalau tanam kebaikan ya kembali kebaikan. Baik, sedikit lagi ini ada puisi kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Syi'arun, satu puisi. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Kurun ini bisa bermakna 100 tahun atau bisa bermakna 10 tahun. Biasanya kurun ini 100 tahun. Tapi bisakah balautu, saya telah menguji an-nasa kepada umat manusia qarnan ba'da qarnin. Saya sudah menguji manusia selama berabad-abad. Dari satu abad ke abad yang lain. Bagaimana caranya? Kok bisa dikatakan menguji? Padahal hidup kita tidak ada seabad kan itu. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah membaca ilmu tentang manusia. Manusia di peradaban lalu begini dan seterusnya. Makanya orang kalau mengerti sejarah, dia umurnya tambah panjang ya. Ini kita sudah jalan-jalan kemana saja tadi itu. Dan lain-lain. Jadi diingat ya, Bahri, Jayadi, siapa lagi yang belum bisa baca Maman ya, yang belum bisa baca kitab kuning, saya tidak nyebut kitab gundul karena khawatir ada tersinggung. Maksudnya yang gundul itu anak saya sendiri. Him, kok lihat gundul ya? Jai, lihat sampean Rohim Jai. Loh, lihat lagi. Oh, dia ingin ngelus-ngelus nanti, ya sudah. Diingat-ingat ini ya, jadi Jurmiyah ini sudah mengantarkan jutaan orang. Bisa, barokah sekali itu. Kitab Jurmiyah itu loh, yang banyak dihina orang itu, yang banyak dicaci. Apa Mukhtasar ini, apa kitab tipis begini, ya kan? Silahkan ada metode terbaru, misalnya metode apa, metode rebahan, kan metode banyak kan, metode apa katanya, apa metodenya? Amsilati, rebahani, yusroni, ya kan? Misalnya ada metode itu.
silahkan, tapi tidak akan mengalahkan barokahnya Jurmiyah. Jurmiyah ini sudah mengantar bukan jutaan, puluhan, mungkin ratusan juta orang. Kok Anda tidak yakin dengan barokahnya itu? Kan aneh kan? Oh iya ya, kitab ini sudah bitajribah, sudah mujarrobat, sudah teruji, mengantarkan puluhan ratusan juta santri bisa baca kitab, bahkan bisa jadi ulama. Kok tidak yakin dengan itu kan? Nah, jajal bakar ini kan pesantren filsafat ini harus mikir, otak jangan taruh, ini otak bawa semua ya, jangan tinggal di kamar. Nah, ya. Hanya Farid yang ngerti. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin. Aku telah menguji umat manusia ya, ratusan tahun. Qarnan ba'da qarnin ya, waktu demi waktu. Kita harokati saja dulu. Balautun nasa qarnan ba'da qarnin falam ara ghayra khattalin wa qal. Khattalin wa qali saja. Karena syair ya. Walam arafil khutubi asyadda waq'an wa as'aba min mu'adatir rijali. Oh iya, asyaddu waq'an wa as'abu min mu'adatir rijali. Wazuktu zauk ya, aku merasa wazuktu miraratal asya'i turran wa ma zubtu amrun minas su'ali. Nah. Wa yaka antadunna bil mu'minin. Oke. Kita terjemahkan sekarang. Balautun nas, aku telah menguji umat manusia qarnan ba'da qarnin, saat demi saat, waktu demi waktu, atau abad demi abad. Satu kurun ya. Kurun ini biasanya dimaknai 100 tahun. Akan tetapi falam aro ghairu khattalin waqal. Aku tidak mendapati, maka aku tidak mendapati kecuali ghairu khattalin waqali, kecuali khattal. Jadi kita bisa maknai dari masa ke masa aku telah menguji umat manusia. Akan tetapi aku belum pernah mendapati atau melihat mereka ghairu khattal, kecuali para pendendam, kecuali para pembenci. Khattal juga bisa bermakna pengkhianat ya. Waqali dan pemarah. Waqali ya, karena syair ya, kita ikuti saja. Jadi bukan waqala itu ya, waqalin. Ada na'am enggak di sini Nur? Enggak ada ya. Kalau ada na'am, iya, langsung gitu katanya daya. Walam arafil khutubi asyaddu waqa'an. Aku juga tidak mendapati, aku juga tidak melihat. Aku tidak pernah mendapati masalah-masalah yang berat, masalah besar, asyaddu waqa'an, yang lebih berat. Waqa' ini kan terjadi. Aku tidak pernah mendapati masalah berat yang jauh lebih berat, wa as'ab, dan lebih melelahkan atau sukar diatasi min mu'adatir rijali, daripada memusuhi sesama. Rijal ini kan orang atau bisa dimaknai tokoh. Saya sudah uji umat manusia. Saya tidak, dari hasil saya menguji itu saya tidak mendapati kecuali ya banyak orang baik ya, tapi begitu saya mendapati mengkhianat, pencaci, pembenci, pendengki tadi itu, saya dapati itu. Kemudian saya juga tidak pernah mendapati masalah besar yang berat untuk saya atasi, saya tuntaskan, saya selesaikan, kecuali masalah itu bernama permusuhan. Jadi masalah terberat itu kalau punya musuh, ya sesama. Wazuktu mararatal asya'i turra. Aku merasa, aku sudah merasakan mararatal asya', pahit getir segala sesuatu. Murron dari kata murron. Apa? Kulil haqqo walau kana. Itu kan kalian tahu kan itu kan. Aku sudah merasakan pahit getir segala sesuatu. Sudah banyak lah saya
mararatal asya. Zuktu merasa aku mararatal asya. Saya sudah merasakan pahit getir kehidupan berulang-ulang kali. Kan ada yang joget ya, Div. Yang gini-gini kan, berulang-ulang kali. Lalu nengok lagi ada Vespanya itu. Man, siapa yang joget itu, man? Oh iya, dia memang hanya gitu aja ya. Wa ma zuktu amrun minas su'ali. Wah ini. Dan tidaklah aku merasa, tidak aku rasakan, bukan amrun ya, maaf salah. Amurru, yang lebih pahit, karena kalimat sebelumnya maroroh, kepahitan. Biasa Din ya, ilmuwan kadang salah Din, biasa. Udah ada harokatnya. Nanti Fala itu boleh pulang kalau kitabnya sudah begini Din ya. Nggak ada harokat, nggak ada artinya, baru pulang sama Din itu Din. Semua kitabnya, bukan ini tok saya, semua Din. Kalau sudah ada harokat, nggak ada artinya, baru pulang. 5 tahun lagi Pak, iya mungkin itu. Siapa tahu 10 tahun kan di sini. Tua lah urusanmu sendiri itu. Kemudian wa mazuktu amarru, amurru. Aku tidak merasa yang jauh lebih pahit dari kepahitan hidup tadi, mararatul asya tadi itu. Aku tidak merasakan kepahitan hidup kecuali ya amru yang jauh lebih pahit minas su'ali, dari meminta-minta. Saya sudah menguji manusia. saya dapati para pembenci, pendengki, dan saya merasa tidak ada masalah yang berat, yang besar, yang sulit untuk diselesaikan, kecuali masalah itu bernama permusuhan. Saya juga tidak sudah merasakan pahit getir kehidupan. Tidak ada yang jauh lebih pahit dari hidup ini kecuali meminta-minta. Semoga dapat barokahnya Nabiullah Isa alaihissalam, semua para pemuka ya dari mazhab Hanafiyah ini, dari mazhab Hanafi, dan semua guru-guru kita semua. Kalau ada pertanyaan langsung ke Ustadz Falah ya. Al-Fatihah. Allah yafiqna ila sabilil anbiya'i wal mursalin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.